Bayangkan, seorang gadis sederhana terpaksa menikah dengan CEO miliarder demi melunasi utang keluarganya. Pernikahan tanpa cinta, tanpa pilihan, hanya pengorbanan. Namun siapa sangka, di balik dinginnya sang CEO, tersembunyi hati yang sebenarnya rapuh. Dan sejak menatap mata tulus gadis itu di altar, ia tahu hidupnya tak akan sama lagi. Pernikahan yang dimulai karena utang, perlahan berubah menjadi cinta sejati. Cinta yang lahir dari keterpaksaan, tapi tumbuh menjadi kebahagiaan abadi. Inilah kisah cinta gadis sederhana yang menaklukkan hati miliarder. Hujan mengguyur kota Seoul malam itu. Petir menyambar di langit kelabu, seolah ikut merasakan kesedihan gadis berusia 21 tahun bernama Eun-ha yang tengah menatap selembar surat perjanjian di tangannya. Di ruang tamu kecil yang lembab, ayah dirinya, Han Dae, duduk dengan wajah penuh kecemasan. Eun-ha, kalau kau tidak menandatangani ini, rumah kita disita. Aku benar-benar tak punya pilihan. Suara itu bergetar. Eun-ha menggigit bibir, menatap wajah tua ayah tirinya yang dulu sering memarahinya, tapi kini terlihat benar-benar putus asa. Surat itu berisi satu kalimat mengerikan. Pernikahan antara Nona Han Eun-ha dan Tuan Kang Hyun-woo, CEO K-Group. Bayarannya, semua utang keluarga Han akan lunas. Eun-ha menatap keluar jendela. Air hujan menetes seperti air mata di kaca. Aku harus menikah dengan pria yang bahkan tak aku kenal, demi melunasi dosa orang lain. Gumamnya pelan. Namun tak ada jalan lain. Ia menandatangani kontrak itu dengan tangan gemetar. Dalam hati ia berdoa, Tuhan, semoga aku tak menyesal. Di sisi lain kota, di kantor pusat K-Group yang megah, Kang Hyun-woo, 29 tahun, duduk di ruang kerja lantai 89. Dikenal sebagai pria muda paling berkuasa di Seoul. Ia tampan, tinggi, karismatik, namun berhati dingin. Pernikahan hanya formalitas, katanya pada sekretaris pribadinya, Mr. Choi. Untuk menyenangkan kakekmu, Tuan? Ya, aku tak percaya cinta. Itu hanya ilusi yang membuat orang lemah. Hyun-woo kehilangan ibunya saat masih remaja karena skandal cinta ayahnya. Sejak itu, ia memandang cinta dengan jijik. Ia hanya percaya pada logika dan kekuasaan. Namun malam itu, ketika ia menerima berkas pernikahan yang dikirim oleh pengacara, matanya berhenti pada foto kecil terlampir di dalamnya. Wajah gadis muda dengan mata besar yang tampak sulit. Senyumnya sederhana namun hangat. Ada sesuatu yang tak bisa ia pahami, sesuatu yang menenangkan. Hari itu, aula besar Hotel Bintang 5 dipenuhi bunga mawar putih. Tamu-tamu berdasi dan bergaun mewah datang bukan untuk cinta, tapi untuk bisnis. Eun-ha berdiri di depan altar, mengenakan gaun sederhana pemberian kakek Hyun-woo. Ia merasa seperti boneka porselin di dunia orang kaya. Saat musik pernikahan mengalun, Hyun-woo berjalan menuju altar. Jas hitamnya sempurna, wajahnya tanpa senyum. Namun, begitu melihat Eun-ha menunduk dengan gugup, ada sesuatu yang membuat langkahnya melambat. Tatapan mereka bertemu. Dan untuk pertama kalinya, dunia Hyun-woo terasa tidak sunyi. Aku menerima, katanya pelan di depan altar, tanpa ragu sedikit pun. Aku juga menerima, jawab Eun-ha dengan suara bergetar. Pernikahan itu sah, tapi hati mereka masih dua dunia yang asing. Rumah besar keluarga Kang terasa seperti istana, berlapis emas, marmer, dan kaca. Namun bagi Eun-ha, itu seperti penjara yang sunyi. Hyun-woo jarang bicara. Ia sibuk dengan rapat dan bisnis. Setiap kali makan malam,
Mereka duduk berseberangan di meja panjang, hanya suara sendok yang terdengar. Eun-ha mencoba ramah, menata bunga di ruang tamu, menyapa pelayan dengan sopan, tapi ia tahu ia hanyalah istri kontrak. Namun di balik sikap dingin Hyun-woo, diam-diam pria itu mulai memperhatikan setiap gerak Eun-ha. Bagaimana ia menunduk malu saat berbicara, bagaimana ia tersenyum kecil saat melihat kucing liar di taman. Dia tak seperti wanita lain, gumam Hyun-woo di malam sepi, menatap dari balkon kamar atas. Suatu malam hujan turun deras. Eun-ha pingsan di dapur setelah menyiapkan makan malam. Tubuhnya demam tinggi. Hyun-woo baru pulang lewat tengah malam dan langsung panik saat melihatnya. Ia menggendong Eun-ha ke kamar, menatap wajah pucatnya. Untuk pertama kalinya Hyun-woo merasa takut. Takut kehilangan sesuatu yang berharga. "Dokter, cepat. Lakukan apapun. Tolong selamatkan dia." Setelah dokter pergi, Hyun-woo tetap duduk di samping tempat tidur. Ia menggenggam tangan Eun-ha, menatap wajahnya yang lemah. "Kau bodoh, kenapa tidak bilang kalau kau sakit?" Eun-ha membuka mata pelan, tersenyum tipis. "Aku takut merepotkanmu, Tuan Kang." "Jangan panggil aku begitu," gumam Hyun-woo lembut. "Panggil aku Hyun-woo." Sejak malam itu segalanya berubah. Setelah sembuh, Eun-ha mendapati Hyun-woo sering menemaninya sarapan. Ia mulai tersenyum, menanyakan kabar, bahkan memuji masakannya. Hari-hari terasa hangat. Kadang mereka berjalan di taman, kadang duduk minum teh bersama. Eun-ha mulai mengenali sisi lembut Hyun-woo yang tersembunyi di balik dinginnya dunia bisnis. Suatu malam, saat mereka menonton film di ruang keluarga, lampu tiba-tiba padam karena hujan badai. Eun-ha menjerit kecil memeluk bantal. Hyun-woo refleks memegang tangannya. Jantung Eun-ha berdetak kencang. Ia menatap wajah pria itu yang terangi oleh cahaya petir dari jendela. Wajah yang dulu menyeramkan, kini terlihat lembut. "Kenapa kau menatapku begitu?" tanya Hyun-woo setengah senyum. "Karena, ya, aku baru tahu kau bisa tersenyum juga." Hyun-woo tertawa kecil untuk pertama kalinya, dan tawa itu jadi awal dari cinta yang perlahan tumbuh. Namun di balik kebahagiaan itu, masa lalu Hyun-woo masih menghantui. Suatu malam, ia mendapat kabar bahwa ayahnya yang dulu berselingkuh dan menghancurkan ibunya akan bebas dari penjara. Emosi lama kembali membara. Hyun-woo mulai murung, marah, dan kembali dingin. Eun-ha mencoba mendekat. "Hyun-woo, aku tahu kau marah, tapi masa lalu tak bisa diubah. Kau tidak tahu apa-apa tentang rasa dikhianati." Air mata mengalir di pipi Eun-ha. "Aku tahu, karena aku pun menikah denganmu bukan karena cinta, tapi entah kenapa aku mulai jatuh cinta sekarang." Kata-kata itu membuat Hyun-woo terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa dunia berhenti berputar hanya karena satu kalimat sederhana dari gadis itu. Suatu hari, Eun-ha bertemu teman lama di kafe, pria baik yang dulu menolongnya di masa sulit. Namun, Hyun-woo melihat dari mobil. Ia merasa hatinya panas. Malam itu, suasana rumah mencekam. "Siapa pria tadi?" "Teman lama, Hyun-woo. Hanya teman." "Teman? Kau tersenyum terlalu manis untuk hanya teman." Eun-ha menatapnya dengan mata berair. "Kenapa kau marah? Bukankah pernikahan ini cuma kontrak?" Hyun-woo terdiam. Matanya berubah lembut. Ia melangkah pelan dan memeluk Eun-ha erat. "Karena aku takut. Takut kau benar-benar pergi dari hidupku." Dan malam itu, di bawah cahaya redup kamar, mereka saling mengakui perasaan yang telah lama tersembunyi. Namun kebahagiaan itu tak lama. Suatu sore, Eun-ha mendengar percakapan antara ayah tirinya dan sekretaris Hyun-woo. Ia mendengar tentang kontrak 6 bulan, pernikahan ini hanyalah strategi untuk mempertahankan posisi Hyun-woo di perusahaan.
dunia Unha runtuh. Jadi semua ini palsu. Ia menulis surat perpisahan, meninggalkan cincin kawin di meja, lalu pergi dari rumah besar itu dengan hati hancur. Begitu tahu Unha menghilang, Hyun-woo langsung kehilangan kendali. Ia membatalkan rapat, memerintahkan seluruh staf mencarinya. Hari berganti minggu, hingga akhirnya ia menemukannya di sebuah desa kecil di pinggiran Busan. Unha sedang duduk di tepi danau. Wajahnya pucat, tapi damai. Hyun-woo berjalan mendekat perlahan, lalu berlutut di hadapannya. "Aku salah. Aku bodoh. Aku pikir aku bisa membeli hidupmu dengan uang, tapi kau yang membuatku merasa hidup lagi." "Hyun-woo, aku tak ingin hidup tanpamu. Bukan karena kontrak, karena aku mencintaimu sungguhan." Air mata jatuh dari mata Unha dan ia memeluknya erat. Untuk pertama kalinya, tidak ada lagi kebohongan di antara mereka. Beberapa bulan kemudian, Hyun-woo kembali melamar Unha. Kali ini tanpa kontrak, tanpa kesepakatan bisnis. Hanya dua hati yang ingin bersama. "Aku tak punya cincin berlian besar kali ini," kata Hyun-woo tersenyum. "Tapi aku punya sesuatu yang lebih berharga." "Apa itu?" "Hatiku, dan aku ingin kau jaga seumur hidup." Unha tertawa sambil menangis. Ia mengangguk. "Dan aku akan melunasi hutang itu dengan cintaku setiap hari." Mereka menikah lagi. Sederhana, tanpa kemewahan. Tapi cinta mereka nyata. Setahun kemudian, Unha duduk di taman rumah mereka sambil memangku bayi kecil berusia 6 bulan. Hyun-woo duduk di sampingnya, menatap dua cinta dalam hidupnya dengan senyum hangat. "Kau tahu, dulu aku percaya cinta itu lemah. Dan sekarang? Sekarang aku tahu hanya orang kuat yang berani mencintai." Angin berhembus lembut. Matahari sore menyinari wajah mereka. Unha memejamkan mata dan berbisik, "Terima kasih sudah mencintaiku, bahkan ketika aku datang karena utang." Hyun-woo mengecup keningnya. "Dan aku berutang bahagia padamu seumur hidup."